Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sipajar. Saya salah satu instruktur PKW Gold tahap 7 di LKP Kejaran Jaya. Nah, untuk hari ini saya akan membawa materi daripada pengenalan sistem AI. Nah, teman-teman ini harus tahu apa yang harus dimengerti sebelum belajar sistem AI. Nah, nanti kita akan membahas pokok-pokok daripada sistem AI seperti pengenalan komponen, fungsi, dan bodi kehidupan. Nah, sebelum saya membahas komponen, saya akan membahas lebih dahulu untuk campuran bahan bakar daripada sistem baik yang ideal. Nah, untuk perbandingan udara dan bahan bakar, biasanya itu yang ideal itu kalau untuk udara itu sekitar 14,7 kilogram. Nah, untuk bahan bakarnya itu sekitar 1 kilogram. Nah, untuk pencampuran bahan bakar ini tergantung suhu dan atmosfer pada suatu daerah. Biasanya kalau daerahnya itu panas, bisa saja perbandingan udara dan bahan bakar ini kita kurangi. Apabila kita mempunyai daerah yang dingin, nah ya sama, kita akan mengurangi volume bahan bakar maupun udara. Nah, untuk bahan bakar yang ideal tadi sekitar 1,7 kilogram untuk udaranya dan untuk bahan bakarnya sekitar 1 kilogram. Nah, itu bahan bakar yang ideal. Kalau yang miskin gimana? Perbandingan yang miskin itu biasanya untuk udaranya sekitar 17 kilogram, untuk bahan bakarnya itu sekitar 1 kilogram. Nah, itu bahan bakar yang dimana campurannya miskin. Kalau campurannya kaya, biasanya itu untuk bahan bakarnya itu terdapat sekitar 10 kilogram. Dan untuk bahan bakar bensinnya itu sekitar 1 kilogram. Sama. Dia perbandingannya hanya berbeda di udaranya saja. Oke, next. Nah, tadi sudah saya katakan ya, kalau di setiap daerahnya masing-masing pasti sifat udaranya ini berbeda-beda suhunya. Jadi kita harus mengetahui setelan yang pas di mana, yang nggak pas di mana tuh harus tahu. Nah, oke, next, next. Oke, ini faktor massa udara. Nah, massa udara ini tergantung dari apa tadi? Tekanan dan atmosfer. Tekanan yang tinggi itu menyebabkan tekanan atmosfer itu rendah sehingga massa udaranya rendah. Nah, ini biasanya tekanan atmosfer yang rendah ini terdapat di suhu pegunungan ya, daerah-daerah pegunungan. Untuk temperaturnya juga biasanya menyebabkan kerapatan udara rendah sehingga massa udaranya rendah. Biasanya itu di pegunungan, apalagi suhunya itu lembab ya, maka campuran udara dan bahan bakarnya itu harus kita setel, kita paskan gimana cara yang ini. Oke, lanjut. Next. Oke, apa sih itu full injection? Nah, full injection itu tadi adalah pembakar yang dimana proses bahan bakar yang cair menjadi cabut. Nah, teman-teman harus tahu nih membedakan sepeda motor konvensional maupun injection. Nah, kalau bahan bakar yang konvensional biasanya itu dari tangki bahan bakar itu berbentuk cair ya, sampai ke karburator. Dan mungkin kalau untuk injection itu biasanya bahan bakar yang cair tadi akan dirubah melalui injektor menjadi kabut. Nah, itu mungkin perbedaannya. Nah, yang mungkin konvensional berbentuk cair dan injection berbentuk kabut. Oke, next. Nah, sebelum kita mengarah ke komponen, nah teman-teman harus tahu juga ini produk apa sih yang awal yang dimunculkan oleh sepeda, khususnya di sepeda khusus jenis Yamaha, Honda, itu teman-teman harus mengetahui juga. Jenisnya yang pertama kali keluar untuk sistem FI seperti Yamaha itu ada XJ 750J ya kan, dan lain
sebagainya. Dan ada juga kalau yang Yamaha itu Mio ya, Mio G dan lain sebagainya. Oke, next. Mungkin di tahun 2000 itu udah muncul ya, sudah sepeda motor FI. Ah, yang kita tahu itu ya Mio itu sudah ada. Kalau Beat itu belum ada ya, masih konvensional kalau khususnya di Honda. Oke, next. Nah, karburator. Nah, seperti sudah saya katakan ya, karburator itu mengubah bahan bakar cair menjadi gas kabut yang mana dilakukan oleh fuel. Kalau fuel injection itu mengubah bahan bakar cair menjadi gas kabut berdasarkan tekanan tinggi yang disemprotkan oleh injektor itu ruang bakar. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, lanjut saja ke materi selanjutnya. Oke, ini adalah kontrol perbandingan campuran antara karburator dan full injection. Nah, perbandingan udara bahan bakar tadi sudah saya jelaskan ya, yang ideal gimana dan kaya gimana itu sudah saya jelaskan. Pada waktu yang diselerasi itu sistem EPA itu dapat menggunakan bahan bakar sehingga hemat. Kalau karburator apabila settingan awal tidak sesuai diperlukan alat tambahan. Seperti costing, emission, dan lain sebagainya. Dan kalau untuk karburator biasanya perawatannya itu dia lebih sulit dibandingkan full injection yang perawatannya itu lebih mudah. Sekarang juga ya tergantung pemakaiannya. Semakin kita melakukan servis, injeksi maupun karburator ya itu pastinya akan perawatannya itu akan semakin lebih mudah. Oke, next. Oke, tujuan sistem EPA ini yang pertama itu kontrol emisinya, gas buangnya itu lebih baik dibandingkan konvensional yang tidak dikontrol ya. Apabila pertelannya itu tidak pas. Terus yang kedua, efisiensi pembakarannya dia lebih tinggi karena yang bekerja juga sensor-sensor. Terus yang ketiga, biaya perawatannya lebih murah. Semakin kita servis, ya minimal kalau sistem FI itu 2 bulan sekali sampai 3 bulan sekali kita harus melakukan servis agar perawatannya itu lebih mudah dan perawatannya itu agar lebih murah. Oke, yang keempat, perkembangan teknologi. Nah, teknologi juga harus kita dukung. Seperti apa tadi ya, kita harus mengetahui komponennya. Terus teknologi untuk wajib kita pelajari. Maka dari itu teman-teman seriuslah dalam mempelajari sistem AI. Nah, jangan disia-siakan waktunya, manfaatkan waktunya sebaik mungkin, jangan sia-siakan. Oke, mungkin itu saja yang saya jelaskan. Ya, lebih kurang saya mohon maaf. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan komponen dan fungsi nanti akan saya jelaskan semaksimal mungkin. Dan apabila ada kekurangan, ya tanyakan kepada saya. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada, mungkin akan saya akhiri untuk pengenalan komponen dan fungsi. Nah, saya harap teman-teman mempelajari daripada komponen sistem EPI. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga fokusnya, dan manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.